103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos di ruang UMKM kali ini saya Nur Atmaja masih mengawal Anda. Dan seperti biasa ya, setiap hari Rabu pagi dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi kami akan menghadirkan ruang UMKM. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu satu orang pelaku UMKM yang aslinya Kartasuro. Waduh. Saya langsung sapa ada Pak Nuryanto. Selamat pagi Pak Nuryanto. Selamat malam. Selamat pagi. Oke, hari ini semangat nih Pak ya. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Dan tentunya untuk Sobat Solopos mungkin kalau dengar namanya ataupun suaranya mungkin Sobat Solopos, loh ini Pak Nuryanto yang itu bukan ya. Nah, untuk memastikan yang itu atau bukan, ya langsung aja nih kenalan nih Pak Nuryanto. Pak Nuryanto boleh diperkenalkan diri dulu nih, brandnya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian usahanya apa aja gitu. Oke, nama Nuryanto. Kemudian usahanya Es Teh Wong Solo. Es Mungkin Teh beberapa Wong Solo. ada yang kenal mungkin. Ini kalau di area Kartasura mungkin sudah melegenda gitu ya. Ya. Sudah cukup banyak cabangnya. Dulu kalau kemitraan dulu banyak. Kita pusatnya di Mayang Kartasura. Dulu kita punya 50-an kemitraan. Saya sendiri punya tahun 2008 saya sudah punya 6 outlet. 2008. Kemarin terakhir itu ada 10 outlet. Tapi akhirnya saya tutup semua, tinggal satu. Kenapa? Kenapa? Justru ketika 2008 itu kan teh belum terlalu merajalela seperti sekarang, ya kan? Belum. Sekarang kan tinggal seruput aja, tinggal minum aja. Betul. Kalau dulu mungkin trennya adalah teh seduh. Masih tahap cup sudah ada. Oh, sudah ada. Tapi agak kecil, dulu harga 2.000. Oh. Kalau nyebut brand boleh nyebut brand? Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nanti kena cas nanti Pak. Oh gitu. Kecuali ST Premium Wong Solo nih. Oh ya. itu boleh ya. Oke. Jadi boleh diceritain lagi. 2008 sudah punya lebih dari 50-an dulu kemitraan. 6. Jadi gini, ceritanya gini. Dulu itu pengen kemitraan tapi mahal dulu. Tehnya warna kuning dulu. Itu 7 juta, masih ingat saya. Wah, 7 juta. Saya padahal punya uang cuma 300.000. Itu bener ya. Jadi akhirnya kebanyakan tomboknya nih Pak ya. Ya makanya terus wah mau utang nggak ada yang mau. Akhirnya bikin gerobak sendiri. Gerobak sendiri cuma 200.000. 100.000 saya belikan ember. Kalau beli drink jar itu kan mahal dulu ya. Saya beli ember yang gede. Terus kasih keran sendiri. Terus saya tutup sama triplex kasih MMT. Jadi orang nggak tahu kalau itu ember. Kamuflase ya Pak ya. Tapi ember baru. Bukan ember bekas ya. Iya betul. Dari itu cuma 300.000 akhirnya saya bikin nama dulu namanya Mighty. Oh, Mighty. Ya, dulu namanya, sekarang Es Teh Wong Solo. Nah, warnanya saya bikin yang menarik sehingga terlihat seperti brand besar. Karena saya nggak mau seperti hanya meja tok, nggak mau. Saya bikin atasnya itu ada namanya brand. Pokoknya kayak ada brandnya yang eksklusif gitu ya. Yang kuning tadi, mirip yang kuning kayak gitu. Orang jadinya dikira brand besar padahal bikin sendiri 300.000. Setahun saya bisa jadi 6, alhamdulillah. Sampai sekarang lah kayak gitu. Sekarang, nah kenapa sekarang saya tutup semua? Sekarang itu kan kemitraan es teh banyak banget. Iya betul. Yang saya merasa ya itu nggak sehat untuk persaingannya. Jadi campaign itu kayaknya kok nggak real ya. Misalnya ya, ada sebuah outlet yang rame banget, kelihatan rame. Itu teman mereka semua. Saya cek kan kelihatan ya dari orang, karena saya pedagang ya, saya tahu ya orang berjubel membeli dengan beneran dengan enggak itu saya tahu. Enggak gitu caranya. Misalnya orang itu berjubel banget seakan antusias, orang beli es teh kok antusias. Ya tunggu aja, kalau kalau ramai ya pindah sebelah, itu pasti gitu rumusnya. Sampai wah gini, saya kak, enggak ada kayak gitu. Nah, saya enggak suka kayak gitu. Saya enggak bisa membuat campaign seperti itu. Akhirnya saya balik arah. Jadi kita berpikir kebalik. Kalau orang berjualan kemitraan, saya kemitraannya gratis. Dulu saya jual kemitraan itu bisa 7, 9 sampai 12 juta. Nah, akhirnya saya tutup, nggak usah sekarang pakai merek saya gratis. Saya sekarang jual teh raciknya aja yang seperti ini. Ternyata itu alhamdulillah Masya Allah bisa menarik
teman-teman UMKM yang pengen jualan. Jadi nggak usah perlu bikin brand macam-macam, bikin brand sendiri boleh, pakai es teh Wong Solo juga boleh. Akhirnya lebih hemat, nggak perlu bayar kemitraan 10 juta, 20 juta, bahkan 30 juta. Bayangkan, 30 juta hanya untuk jual kemitraan es teh. Kapan balik modalnya? Kita kan dihitung itu. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman UMKM itu harus, mohon maaf ya, cerdas sedikit. Dihitung berapa balik modalnya. Jangan percaya dengan, oh ini balik modal sekian, BEP-nya. Apa Mungkin, ya? mungkin kalau pas lagi belum merebak seperti sekarang, jualan es teh cepat baliknya mungkin ya, dengan harga yang kemitraan yang baik. Tapi kalau sekarang kan setiap sekian meter ada, setiap sekian meter ada yang jual es teh gitu. Ini pun juga harus mikir juga, ada juga yang nggak laku juga kan. Mungkin kalau dulu mungkin jualan air tuh kan yang paling ini apa ya, paling gampang balik modal. Betul. Tapi kalau tidak menjamur. Ya. Tapi kalau sekarang kondisinya menjamur ya mungkin persaingannya seperti yang Pak Nuryanto tadi bilang. Terus jadi kapan balik modalnya gitu ya. Padahal orang-orang yang kayak Pak Nuryanto juga banyak istilahnya, aku pengen modalnya dikit, bisa jualan es teh juga, bikin sekarang kan gampang bikin MMT, endebla banyak sekali gitu ya. Mungkin yang ibu-ibu rumah tangga atau keluarga-keluarga kecil yang pengen ini langsung udahlah gampang jualan es teh aja, jualan air gitu ya, gampang gitu ya. Tapi apa sih Pak yang harus diperhatikan ketika orang sekilas kan kalau jualan es teh itu kan sama ya, gampang ya. Oh gampang gitu ya kan, sekilas ya. Siapa sih orang yang nggak bisa bikin es teh di Solo ini gitu ya, dimana Solo tuh terkenal es tehnya atau tehnya enak gitu. Nah mungkin dengan sederhananya bikin es teh setiap orang memang bisa, tapi apa yang harus diperhatikan ketika kita bikin es teh untuk usaha? Kan beda nih. Beda. Harus ada perhitungannya dan harus ada strateginya. Ya, betul. Kalau dari Pak Nuryanto sendiri apa? Jadi strateginya itu tidak sama antara daerah satu dengan daerah lain. Alhamdulillah teh ini sudah terjual di seluruh Indonesia, Bu. Oh, oke. Jadi jualnya di mana, Pak? Di plafon marketplace sama yang hijau, hitam. Hitam? Oranye sama hitam. Oke. Kayak gitu. Nah, yang tadi lanjutkan tadi. Jadi jualan itu nggak sama. Misalnya kita jualan di Solo ya. Effortnya berbeda kalau kita jualan di Papua. Iya, betul. Sama di Rio beda. Artinya apa? Kalau di sini kan 1 meter ada outlet ya, Bu. Iya, betul. Itu beda caranya dengan kalau kita campaign atau bikin outlet baru di luar daerah Jawa misalnya. luar Jawa. Beda banget. Nah, tergantung daerah luar Jawa itu sudah banyak outlet belum. Kalau belum banyak gampang, tinggal kasih meja tulisi es teh Wong Solo atau ada kalimat Solonya. Itu orang langsung nengok ya. Langsung nengok, belum minum itu sudah pengen beli. Betul. Kayak gitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang rame itu berbeda. Misalnya di Solo bisa. Tapi harus membuat sesuatu yang berbeda, tidak sama. Sekarang masih ada brand baru yang kopi yang warnanya merah. Tahu jenengan ya? Yeah. Kenapa dia rame? Karena bentuknya besar. Full color dan kontennya berbeda dengan yang lain. Itu konsepnya. Jadi kalau mau main teh di Solo, ya harus bisa. Beda. Harus bikin yang berbeda. Artinya kalau nggak bisa bikin berbeda, bikin yang paling besar. Coba bikin es teh itu ya. Seember. Kemasannya nggak cup lagi. Itu bisa. Itu hooknya. Nanti teman-teman harus belajar namanya hook. Itu ada. Jadi kalau kita bahas untuk desainnya, coba bikin desain 6x4 2 lantai. Ya tulisannya es teh jumbo. Kemudian di depannya, nah kalau kita bikin hook, biasanya teman-teman itu kan bikin papan nama, sama semua. Pasti kotak setengah meter kali 120. Kenapa harus standar seperti itu? Gitu ya. Saya nggak pernah bikin kayak gitu. Berbeda. Kalau saya tuh pasti bentuknya produknya ada es tehnya, gitu, es teh jumbo 3.000 kalau kita 3.000. Nah itu berbeda dari jauh. Saya bikin besar 120 kali 120. Jadi bentuknya barangnya, gelasnya gitu. Jangan kotak semua, nanti orang bingung kalau kotak semua. Jadi saya udah cek dari jarak 1 kilo, kalau lurus kelihatan, 500 meter masih kelihatan. Jadi yang lain nggak kelihatan, kita udah kelihatan sendiri.
Itu yang pertama, hooknya harus di situ kelihatan di pinggir jalan dan ininya harus berbeda. Kalau nggak bisa berbeda, bikin yang paling besar. Harus ada warna cetarnya nggak Pak? Kalau tadi kan kalau Pak Nuryanto kan bentuknya. Ya bentuknya. Bentuknya beda. Kemudian kalau untuk warnanya supaya Ya, jelas no. gonjreng atau harus apa tuh? Kalau psikologi warna untuk makanan itu kan merah sama kuning. Kalau hijau itu kan kesegaran. Nah, Ya. kita mau ngambil yang mana? Buah-buahan ya? Ya, kesegaran itu Atau hijau. sayur-sayuran. Ya, Oke. makanya kita fokus di condong di hijaunya. Oke, Gitu. ngambil Atau yang merah segar. atau ya. Boleh hijau, boleh merah, boleh kuning. Kalau misalnya kalau kita jualan es teh warnanya, mohon maaf nih teman-teman yang warnanya biru mungkin. Kalau warna biru kan nggak mengundang ini ya. Itu kayak di pantai santai gitu-gitu. Kalau psikologisnya nggak mengundang orang pengen Minum. enggak. Gitu. Jadi memang pedagang tuh bukan cuma memilih favorite colornya untuk dipilih dijadikan Iya. warna produk, tetapi juga harus dipertimbangkan psikologi Psikologis warnanya warna juga. supaya orang tuh yang awalnya nggak pengen minum jadi pengen minum. Iya. Yang awalnya nggak pengen makan jadi pengen Iya, makan gitu betul. ya. Oke. Jadi Sobat Solopas pun juga kalau misalkan pengen membuat usaha itu juga harus diperhatikan juga gitu Betul. ya. Oke, Pak Nuryanto sudah mulai dari tahun 2008 dengan sekian banyak outlet. Nah, kalau dulu kan Mighty. Sejak kapan berubah jadi Wong Solo, es teh Wong Solo? Karena ini kan kayak kalau di haki merek mungkin nggak bisa masuk karena biasanya nama produk nama mereknya nggak boleh sama dengan nama produknya gitu. Kalau yang Mighty tadi itu lama kita. Karena itu kan ada brand nasional. Oh. Sudah dipakai brand nasional Ya, sebenarnya. ya, Tapi karena ya, kita ya. dulu masih kecil ya kita lah nggak masalah lah. Kita tetap pakai. Ya. Tapi Yang akhirnya pinggirnya hitam ya. ya. Terus akhirnya 2000 berapa ya? 2020-an kita ganti yang sekarang, es teh Wong Solo ini. Kenapa pilih es teh Wong Solo? Yaitu teh itu yang paling enak, orang menyetujui yang dari Solo. Tapi kita harus ini ya, bertanggung jawab ya, bahwa jangan asal kita pakai nama Wong Solonya yang terkenal dengan tehnya, kemudian tehnya nggak enak. Oh enggak, kita juga bertanggung jawab dengan isinya. Ya. Ya gitu. Tapi karena ya itu Solo kan terkenal dengan teh, Bu. Itu sudah diakui di seluruh Indonesia loh, Bu. Sudah diakui. Oke, nah ini kan kalau sekarang ini kan banyak banget nih Pak untuk yang orang mau beli oleh-oleh teh racian Solo gitu kan banyak di pasar gede, di toko oleh-oleh, di pasar klewer banyak sekali yang isinya itu adalah beberapa brand teh yang ada yang kuat di sepetnya, Ya, kuat kayak di gini. kentalnya, iya betul. Nah ini kalau Pak Nuryanto ini mengambil racikan teh ini atau bikin sendiri nih Pak? Kan mungkin kalau dari Pak Nuryanto sudah punya produk yang istilahnya kayak lakunya tuh udah banyak gitu. Jadi kalau mau ngeracik sendiri sesuai dengan taste-nya Pak Nuryanto tuh worth it gitu. Cocok lah kalau misalkan mau bikin sendiri, nggak mengambil produk-produk brand-brand yang ada tinggal dicampur aja. Nah ini kalau dari es teh premium Wong Solo ini gimana? Saya sebenarnya ngambil juga dari merek-merek ini yang ada di Solo semua, tapi saya selektif. Saya seleksi. Karena brand-brand sekarang itu ada yang tehnya natural, yang ada yang saya kurang natural. Agak sensitif soalnya. Jadi kalau saya ngambil teh, karena saya main teh dari 2008, saya lumayan paham teh itu karakternya ini, dia ini saya tahu. Jadi saya ngambil teh yang saya anggap masih natural. Oke. Karena ada yang kurang natural menurut saya. Kalau yang dianggap tidak natural ini arahnya ke aromanya atau ke rasanya Pak? Gini, saya nggak bisa gitu. Jadi gini, teh itu ada teh yang wangi banget. Kira-kira wanginya dari mana? Dari Melati? Melati. Apa bisa seperti wangi banget? Nggak bisa juga sih. Bisa ya kan? Mondo biasanya. Ya mungkin keluarnya itu. Saya nggak pakai teh yang wangi banget, nggak pakai. Saya pakai wangi yang natural, yang mungkin tehnya itu masih ada Batang-batangnya, melati-melatinya. Melatinya. Oh. Masih ada melatinya kayak gitu. Kayaknya tehnya sama saya
Ya teh Solo kan sama semua, Bu. Ya. Nah, Oke, gini. oke. Gini, Bu. Cluenya ini, yang membedakan teh es teh Wong Solo dengan yang lain apa? Dengan ini misalnya. Ini kita pakai komposisi, Bu, yang beda. Orang meracik itu dia punya 4 teh digabung jadi satu kan. Itu sampai kapanpun nggak bisa enak. Iya. Saya bisa jamin itu, nggak bisa enak. Kenapa? Teh ini kan punya setiap teh, Keunggulan sendiri-sendiri ya. betul, punya sepet wangi kental semua kan, sepet wangi kental sama wangi kental. Sepet wangi kental dicampur jadi satu. Nggak enak. Karena bertabrakan. Jadi itu pakai komposisi. Misalnya ini ada yang kasih 1 bungkus, yang ini setengah bungkus, Iya. ini seperempat, ini seperdelapan. Nah, dari situ bisa menemukan rasa teh yang enak. Tapi kalau tidak pas, itu jauh lebih nggak enak. Salah komposisi. Jadi kalau mau meracik teh yang enak, ya, kuncinya adalah di komposisi. Semakin komposisinya itu tepat, ini salah sedikit aja, Bu, jadi buyar. Iya. Gitu. Ini bagi pecinta teh, memang sepenting itu untuk komposisi ya Pak ya. Iya. Kalau Belum cara masaknya juga betul, mau digodok atau diseduh, Nah, ya beda lagi. beda kan. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Pak ya. Oke, Ini oke, menarik oke, sekali. Jadi untuk Sobat Salopos nih kita ngobrolin soal pertehan. Ini sebenarnya saya harus mengubek-ubek ataupun mengeksplor keunggulan dari es teh Wong Solo ini. Jadi tetaplah bersama kami Sobat Salopos tentunya di 103 Radio Salopos Beyond Information.
Pos, kita sedang ngobrolin soal teh yang memang menjadi salah satu bisa dibilang ikon Solo ya sekarang ya Pak ya. Iya, betul betul. Teh Solo dan segala macam. Legi, sepet, kental. Iya, betul. Kipetel. Sebenarnya umum sih ya. Sepet, wangi, kental. Iya. Tapi untuk nah ini terkait dengan es teh racik Wong Wong Solo, Solo. iya. Nah, ini kan ini bisa dibilang produk kayak kalau orang kan beli dengan berbagai macam merek yang ada satu betul. pack gitu ya. Iya. Nah, kalau beli si teh racik Wong Solo ini sudah apa ya? Sudah diracik sedemikian rupa. Nah, Sudah jadi gitu. karakteristiknya gimana Pak? Kalau Oke. misalkan misalnya nih, dalam satu gelas ini Anda cuma butuh 1 sendok aja, kemudian kan ada komposisi air dan gula juga kan Pak kalau teh itu. betul. Nah, ini harus seperti apa nih kalau pakai es teh teh racik Wong Solo ini? Oke. Jadi ini sangat berbeda dengan yang lain. Kalau kita pakai tadi yang kayak gini, itu komposisinya satu-satu itu bisa pakai sendok. Tapi kalau ini nggak bisa pakai sendok. Oh, gitu. Jadi ini harus ini khusus untuk jualan Gitu. penjual es teh Jumbo harus 1 paket. Oh, baiklah. Kalau yang untuk 1 gelas itu pakai yang tadi Bu, yang premium. Oh, oke. Tadi di dalamnya sudah kita ambil per Satu pack. liter. Oh, Satu pack baiklah. kecil-kecil. Ada pack kecil-kecilnya. Oke, jadi Pak Nuryanto ini punya produk Begini. Sobat Solo beberapa kemasan ya. Kemasannya yang itu kemasan berapa sih Pak yang untuk satu enggak yang satu Ini 160 gram 160 gram untuk itu 9 liter. 9 liter. Iya. Gulanya berapa Pak? Itu 1,5 kilo sama 1,5 liter. Jadi kita bikin gula cair dulu. Jadi kalau berbeda ya, bikin gula cair dengan gula pasir biasa masih enak gula cair. Oh gitu. Iya. Lebih ngeblend atau lebih ngeblend gimana? dan itu manisnya keluar. Kalau Oke. pakai gula pasir itu kan nggak bisa keluar dia, Apalagi pakainya airnya dingin misalnya. apalagi dingin. Kalau airnya untuk untuk menghancurkannya airnya hangat masih agak mending ya. Jadi gula itu harus dicairkan dulu dari panas menjadi cair, nanti dia rasanya bisa keluar beneran. Bisa, kalau bahasanya itu lekatnya itu kelihatan. Tapi kalau masih itu masih ampang dia, Oke. nggak ini kurang manis. Oke. Jadi kalau yang es teh 160 gram 160 gram 160 gram ini adalah untuk kemasan berapa liter tadi 9 Pak? liter. 9 liter. untuk jualan es teh Jumbo. Kan untuk pedagang ini, yang Aha. ini untuk rumahan. Jadi Pak Nuryanto ada 2 kemasan Sobat Solo Pos. Kemasan plastik biasa yang 160 gram dan juga kemasan pouch. Yang kemasan pouch itu yang premium ya Pak ya? Yang premium. Yang premium isinya apa Pak? Isinya sama, berapa? teh sama, tapi kayak gini ada Sudah di packingin kecil-kecil. kecil-kecil kayak gini. Berapa graman itu Pak? Ini ada 8 20 graman. 20 graman, ada isi 8. 20 gram itu kalau 20 gram itu untuk berapa gelas? Ini kalau ini jadinya 1 liter. Oh. Untuk 1 liter cem-ceman. Nah, tergantung nanti untuk gelasnya apa. Oh, Kalau gelas 1 Jumbo liternya tuh cem-ceman. ya nanti bisa jadi 900 mili. Jadi tergantung lagi orang yang mau bikin kental atau tipis lagi. Kental atau bening ya. Ya, betul. Aha, jadi 1 liter itu adalah kentalannya aja, cem-cemannya aja. Cem-cemannya aja. Oke, itu tanpa gula ya berarti ya, Tanpa masih gula. belum gula. Berarti 1 liter air kemudian dimasukkan dicampur dengan 20 gram. 20 gram teh racik Wong Solo. Nah, tentang pembuatan teh yang sedap nih Pak. Banyak orang ada dua jenis, dua apa ya metode. Metodenya ada diseduh, ada yang direbus. Memang kalau direbus tuh lebih pekat gitu ya. Ya. Tapi kalau diseduh ini mungkin ada yang diseduh berkali-kali, tapi ada yang kalau orang yang kikrik dengan teh itu nggak mau, seduhan yang kedua udah nggak enak gitu. Iya, nggak enak. Nah ini kalau dari pedagang teh ini ya seperti apa Pak? Itu tekniknya beda-beda ya. Nggak masalah sebenarnya. Tergantung tekniknya. Misalnya diseduh beberapa kali bisa, tapi dengan teknik tertentu. Misalnya kalau di wedangan itu kan sedikit
kasih seduh lagi, nanti Tambahinnya baru. nah ditambahin baru sedikit, seduh lagi, itu bisa. Nah tekniknya berbeda ya jualan di wedangan. Kenapa wedangan itu enak dengan es teh jumbo nggak enak? Nggak jauh, masih enak wedangan. Karena wedangan itu bikinnya saat-saat. Teh itu enaknya sesaat. Teh itu sesaat enak, setelah dia agak dingin kualitasnya turun sampai dingin. Sampai besok itu turun terus kualitasnya. Ya semua sepet wangi kentalnya turun semua kecuali pekatnya. Semakin lama semakin pekat. Betul. Ya, kalau tadi masalah direbus dan diseduh ya tergantung. Kalau saya dulu dari penjual, kalau pengen cara cepet pekat, saya seduh, godok. Ya, godok biar cepet jadi. Karena pelanggan menunggu. Terus kita kipasi jadi cepet. Tapi kualitasnya tidak sebaik kalau pas lagi diseduh. Karena diseduh tuh kayaknya lebih sedep nggak sih Pak? Jadi semua keluar. Jadi aromanya, terutama aromanya, aroma itu lebih keluar, wanginya lebih keluar. Jadi beda antara wangi dan aroma. Itu yang orang awam itu mengatakan kok nggak wangi, padahal aromanya yang kuat. Aroma itu baunya enak. Kalau wangi itu rasanya. Nah, itu. Kalau rasanya diminum baru itu wanginya. Tapi kalau aroma sebelum diminum itu kok ada bau tehnya, itu aroma. Itu nggak semua teh loh. Nggak semua teh, itu perlu digarisbawahi. Tidak semua teh ada aromanya. Kalau wangi semua teh wangi. Tapi aroma nggak semua. Aroma yang di sini tuh aroma yang dimaksud adalah aroma apa? Aroma teh? Aroma teh. Kan kita teh kan? Ya, aromanya teh. Bukan aroma melatinya. Teh itu ada baunya. Jadi aromanya, tapi nggak semua. Itu tertentu saja. Termasuk es teh Wong Solo. Nah, ini keunggulannya apa sih Pak kalau es teh Wong Solo ini dibandingkan dengan teh sejawatnya dia? Sejawat lagi. Keunggulannya apa Pak? Kita aromanya kuat. Aromanya kuat. Jadi gini, teh itu kan yang paling penting aroma. Sewangi apapun, kalau aromanya nggak ada, ini nggak enak. Karena saya sudah cek itu. Saya udah sering cek. Jadi ini aromanya sangat kuat. Kenapa bisa kuat? Misalnya ya, karena saya ambil dari teh-teh yang punya aroma. Jadi teh yang punya aroma, yang paling kuat yang mana? Kita campur atau kita racik tadi. Dengan teh yang kurang aroma atau dia kuat di wanginya, itu dicampur sedikit sedemikian rupa sehingga aromanya dia lebih kuat. Jadi aroma teh ini Bu, aromanya ini lebih kuat dari teh yang saya racik. Aromanya saja. Karena dia beberapa teh dengan komposisi tadi. Gitu. Kalau saya bisa klaim ini aroma paling kuat yang ada saat ini untuk teh yang di pasaran ya. Gitu. Nah ini kalau 160 gram ini berapa Pak harganya? Ini 22.500. 22,5? 22.500. 22.500. Lumayan ya. Untuk yang pouch berapa? Isi 8. Itu 32.000. Oh, selisihnya nggak banyak ya? Selisihnya nggak banyak. Tapi kan harus enak tinggal seduh. Ya, tinggal seduh. Bisa 1 liter untuk cem-cemannya gitu ya. Nah, kalau teh ini kan memang yang digeluti adalah teh. Tapi kalau Pak Nuryanto sendiri punya produk selain teh nggak? Oh, dulu banyak. Masuk bisnisnya? Bisnis? Iya. Ada. Apa itu? Saya masih di tenda lipat masih punya. Tenda lipat. Usaha tenda lipat juga. Usahanya. Persewaan atau pembuatan? Persewaan, jual beli, reparasi. Pokoknya yang ada tenda lipat di pinggir jalan itu kita juga punya semua. Jadi Sarnafil yang apa segala macam bentuk tuh ada. Ada. Harga bisa kisaran berapa Pak yang paling ekonomis dan yang paling mahal? Kalau bahas ekonomis itu tergantung kualitas ya. Saya udah nggak pakai yang ekonomis sekarang. Saya pakai yang premium ke atas. Karena banyak problem kalau ekonomis itu. Kita range-nya berapa Pak? 850 ada sekarang. 850 untuk ukuran berapa? 2x2. 2x2 standar ya. Ini yang langsung knockdown bisa langsung kayak payung cuma digeser-geser gitu aja ya. Iya. Cuma dilipat langsung, namanya tenda lipat ya. Selain teh juga tenda lipat. Kemudian, nah yang namanya produk makanan minuman tuh kan harus ada stempel halal nih Pak. Nah ini kalau untuk es teh Wong Solo sendiri bagaimana? Sudah ada. Sudah ada. Ini berarti kan istilahnya perizinan UMKM-nya sudah lengkap semua, PIRT, Endepla itu sudah lengkap semua gitu ya. Saya kan males ngurus, jadi kita
serahkan ke kayak agensi. Udah diurus agensi semua. Tapi dulu emang nggak ngurus. Nah, karena kalau usahanya belum gede, nah menurut saya nggak usah diurus. Nah, karena nggak worth it ya Pak ya. Iya lah, nanti tiba-tiba gulung tikar. Kecuali kalau dapat fasilitas dari negara gitu ya. Iya. Karena beberapa waktu terakhir kan Ya, UMKM kan benar-benar dimanja nih. Sertifikat halal digratisin, merek digratisin, BPOM juga ada di beberapa yang terfasilitasi juga. Ini kalau Pak Nuryanto ikut yang gratisan atau yang Enggak sih. Berbayar nih? Saya berbayar semua. Jadi saya itu nggak pernah ikut komunitas. Oh gitu. Kenapa Pak? Ya nggak tahu dulu. Nggak punya akses saya dulu. Oh, nggak punya akses, padahal banyak loh. Sebenarnya fasilitas-fasilitas tuh untuk UMKM, pengemasan pun juga sebenarnya. Karena dulu sebenarnya saya introvert. Ya nggak suka kumpul-kumpul orang kayak gitu. Saya hanya akhir-akhir ini aja ya sering. Karena ternyata kalau kita mau berkembang, ternyata harus ketemu orang. Saya baru mau ketemu orang. Makanya saya nggak punya yang kemarin. Setelah ini baru saya ke agen saya buatkan semua, bayar gitu aja. Oke. Nah, ini setelah Pak Nuryanto menyadari bahwa ternyata saya kurang gaul gitu ya. Nah, ini apakah kesini semakin gaul atau semakin membuka diri, aku pengen mengembangkan tuh saya harus menyadari bahwa saya harus buka relasi gitu, atau gimana? Ya, memang betul. Jadi karena saya introvert, tapi saya kalau di media sosial itu nggak introvert, beda ya. Jadi orang introvert kan hanya senang di rumah, emang saya senang di rumah. Tapi kalau di online, saya tuh teman saya seluruh Indonesia ada, gitu. Jadi teman online itu yang paling penting. Kebanyakan UMKM ini untuk teman-teman UMKM ya. Jadi kita harus punya relasi di luar sistem kita. Jadi misalnya ya, ST ini Bu, ini yang menjualkan itu ada 9.000 orang. Wow, berarti produksinya udah banyak banget Pak. Sekali produksi berapa? Berapa pack, berapa kintal, berapa ton? Ya adalah berapa ya? 500 mungkin. 500 kilo? 500. Oh 500 pack. 500 pack. Itu untuk sekali bikin. Ya. Tapi setiap hari 500. Wah, luar biasa. Ini berarti dalam satu kali bikin itu langsung habis atau mungkin 3 hari lah paling tidak, atau untuk stok atau itu gimana? Rata-rata. Ya bisa kadang ya nggak bikin misal masih mungkin hari Ahad kan libur ya mungkin rata-rata di situ lah. Oke. Nah, ini ada Buningsi nih Pak. Untuk menyeduh teh ini apakah kualitas air juga mempengaruhi Pak? Karena saya pakai air pump. Kalau bikin teh tuh kurang nendang gitu katanya. Produk teh raciknya dijual di mana ya Pak? Rumah saya di Ngabean, Kartosuro. Oh, di situ langsung ke ini saya jawab yang terakhir dulu. Yes. Karena itu yang paling penting. Gimana? Jadi nanti langsung ke Mayang Kartosuro Bu. Ada MAP ST Wong Solo. Langsung ketemu. Gampang. Itu untuk belinya di situ. Terus untuk yang air itu sangat penting ya. Banyak sekali yang menyalahgunakan pokoknya saya sering salah. Jadi pakai air itu kalau bahasa klinisnya bahasa apa itu pH-nya di atas 7. Jadi intinya kalau nggak tahu pakai air isi ulang, gitu. Jangan yang nggak isi ulang. Boleh nggak isi ulang kalau airnya air sumur dalam atau air pegunungan, itu boleh. Saya sih nggak terlalu ngerti tentang teknis, tapi kalau saya hanya tahu lidah saya, loh ini kok nggak enak, kenapa? Ujungnya ternyata airnya. Ya, air sawah. Ini air agak pusing nih gitu. Kalau misalkan orang Solo perumahan biasa harus mencari air dalam tuh agak susah. Yang paling gampang adalah air galon. Iya, air isi ulang aja. Kan lebih murah, lebih terjaga. Walaupun itu kualitasnya beda-beda ya. Ada loh dari sana merek A, B, C, D, E beda-beda. Tapi lumayan lah, masih lumayan standar. Tapi saya bisa merasakan dari sana sama sana itu beda gitu. Dari pegunungannya beda Bu. Oh, dari Merapi beda, dari Merbabu beda, dari Lawu beda. Iya beda. Tapi nggak apa-apa lah, masih dari aman. Dari Cokro juga beda. Beda tentu. Kan rendah dia. Iya betul. Nah, ini kalau istilahnya kalau untuk penjualan tadi kan ada 9.000
apa Affiliate. namanya? Mitra atau Ah. penyebutnya? Namanya affiliate, Bu. Affiliate. Ya, Affiliate. itu reseller kalau dulu. Oke. Nah, Gitu. ini berarti kalau tadi kan dijual end user kan 22,5 nih. Hmm. Yang 160 gram. Nah, ini kalau untuk reseller atau affiliate ada nggak selisihnya gitu? Ada lah. Kalau nggak ada nanti siapa yang mau Iya, ikut iya, jual? siapa yang mau? Iya kan? 20.000, jadi 10%, 10% ya, 10%. pakainya 10% lah kita. Jadi kenapa? Nah ini juga buat teman-teman UMKM ya. Jadi kalau mau jualan di marketplace atau dimanapun di online itu wajib punya yang namanya reseller. Kalau sekarang sudah nggak zamannya reseller, nggak ada sekarang reseller. Sekarang adanya adalah affiliate. Nah, Bantu itu. ngejualin tok gitu Bantu ya. ngejualin. Nah, itu yang paling utama yang dicari kita itu sebagai pedagang atau seller. Itu tugasnya bukan jualan, tapi jualan juga boleh. Ya, Tapi yang ya. utama adalah mencari affiliate, membangun pasukan reseller. Nah, itu membangun pasukan affiliate itu. Nah, kita harus membuat orang pengen menjualkan produk kita. Oke. Gitu. Teh ini kan kalau sekarang kalau di Solo udah saingannya luar biasa. Nah, ini mungkin Pak Nuryanto punya sasaran beda lagi. Saya nggak mau pangsa pasarnya nggak mau di Solo karena terlalu ketat persaingannya misalnya. Karena sekarang itu setiap meter orang jualan es teh, Pak. Betul. Dan mereka racik sendiri kan rata-rata. Iya. Beberapa saja yang tampak ada kayak franchise atau kemitraan, tapi nggak begitu banyak seperti dulu. Sekarang tuh paling orang ngeluarin booth mereknya bermacam-macam gitu. Nah, ini kalau untuk es teh Wong Solo sendiri ada nggak pola satu pola penjualan kayak, atau misalkan pasar saya tidak di Solo, mungkin justru di Jakarta, segala sesuatu yang bau-bau ada Solonya tuh di Jakarta laris manis gitu ya. Betul. Atau punya peta sendiri, peta penjualan sendiri di mana. Kalau saya enggak, es teh Wong Solo ini sudah terbukti ya dipakai di seluruh Indonesia, banyak yang laris manis, insya Allah. Kalau masalah peta bukan produknya, jadi budaya, Bu. Jadi Solo budayanya gimana? Nah gitu. Ini saya kan masih punya outlet, itu juga masih bagus penjualannya. Oh, di mana outletnya, Ya Pak? di situ di Mayang. Mayangnya itu, saya masih punya satu outlet yang penjualannya masih bagus juga. Terus enggak sama sekali enggak punya, masih punya satu saya. Karena untuk apa ya? Untuk ini Display untuk nanti kalau orang kalau mau beli ada tempatnya ya, Pak ya. ya nanti kan karyawan daripada beli es teh keluar ya mending bikin tas sendiri. Oh, di situ ini ya. Ya ini kan karyawannya di situ banyak juga. Gitu. Oke. Nah, kalau sekarang untuk pembuatan, tadi kan Pak Nuryanto bilang setiap kali produksi itu 500 pack. Sekarang sudah berapa banyak karyawan yang direkrut? Berapa ya? Saya punya ada sekitar 20-an. Tapi kan tidak teh semua. Kita punya media sosial. Jadi kalau teh itu hanya sedikit. Yang banyak itu kita punya pasukan live streaming. Ada yang live streaming itu 5, ada yang editing ada 3 orang. Kayak gitu. Jadi kalau teh kita tidak hanya jualan teh soalnya, kita ada beberapa. Oke. Nah, ini kan kalau saya sebagai orang awam tuh kayak persaingan antara teh dan kopi. Ini kan ketat gitu ya. Iya. Sekarang coffee shop juga menjamur di mana-mana. Sementara orang jualan es teh juga menjamur di mana-mana. Iya. Tapi harganya tuh jomplang, Pak. Kalau Gimana? kopi bisa mahal gitu ya. Oke. Tapi kalau es teh tuh cuma kisaran 3.000, pol juga 5.000 Iya. dan sebagainya. Nah, ini kalau menurut Pak Nuryanto gimana? Sebenarnya nggak masalah. Meskipun Jadi sekarang kopi juga ada yang mulai 6.000, 7.000, 8.000 ya didorong ya. yang tutup juga banyak. Oh iya. Gini, itu bisnis yang berbeda sebenarnya. Kalau masalahnya, apakah masih menguntungkan? Pertanyaannya gitu, masih. Jadi kalau kita mau bisnis buat teman-teman UMKM itu harus tahu namanya BEP kan. BEP, betul. BEP-nya itu berapa? Biar kita tidak rugi menjual es teh dalam 1 hari. Saya sudah menghitung itu kita harus menjual kalau 3.000 di Solo harus di atas 60 cup per hari. Kalau di bawah 60 cup Belum 100 BEP. 100% rugi. Itu tanda-tanda akan bangkrut itu.
Memang kalau orang jualan tuh memang harus dihitung BEP-nya ya. Ya, Supaya besok bisa kulaan lagi, ya, bisa beli bahan baku lagi ya, dan bisa betul. terus usahanya gitu ya. Ini yang mungkin seringkali dilupakan sama banyak pelaku UMKM. Dilihatnya wah dapat duitnya banyak. Hmm. Padahal modal untuk beli dagangannya komoditasnya juga banyak gitu Iya. ya. Terus yang diminum tuh banyak. Kadang betul, Iya ya, ada betul, pengalaman betul, gini, betul. Pak ini saya kok jualan kok nggak ada untungnya. Lah kok bisa, kenapa nggak ada untungnya? Coba kamu cek ini kok jadi sekian. Loh kok bisa jadi sekian? Misalnya ini bisa jadi cuman dia 2 cuman jadi 50 misalnya. Loh kok cuman jadi 50? Kan 50 kali 30 150. Ya. 150. Rugi no Pak saya. Kok bisa jadi 150? Harusnya kan lebih. Kamu nanti minum terus dikasih bayar enggak? Enggak. Nah, itu lah. Ya karena memang bocornya halus Pak. Ya, betul Cuma betul. 3.000, 2.000 Kali. Soalnya bocornya tuh halus. Coba kalau misalkan satunya 20.000 tidak akan gampang untuk Iya. ngasih-ngasihkan orang Ngasih-ngasih, ya. gratis ya kan. Oke. Nah, kalau melihat persaingan penjual es teh sekarang ini, kalau menurut Pak Nuryanto gimana? Harus apa nih seorang penjual es teh? Nah, ini kita harus melakukan pesaing yang tidak lakukan. Kalau pesaing gini, pesaing itu kan rata-rata hanya duduk manis. Kalau outletnya sama-sama bagus ya, hanya duduk manis menunggu pembeli. Nah, kalau seperti itu ya tunggu aja. Tunggu aja pembelinya datang. Makanya kita jangan duduk. Nah, Iya, kita iya. harus, kita kan punya HP. Ya, Iya. kita posting di HP. Kita punya WhatsApp. Nah, kita posting di situ. Hari ini beli 2 dapat setengah misalnya. Kalau dapat 1 rugi Bu soalnya. Iya betul. Ini benar, kenapa setengah? Ya kita kasih cup kecil, ini bukan guyon. Jadi cup kan ada yang kecil yang 14 oz. Ya, Iya, kita kasih iya, itu iya, gratisnya. Beli 2 gratis 1. Kita posting di WA story kita. Makanya kita harus sering ketemu banyak orang biar WA kita itu banyak orangnya. Kalau Iya. kita posting di story Ada yang yang nonton lihat banyak. Nah, itu beli 2 Betul. dapat 1. Jangan pernah beli 2 dapat 1 cup yang sama 2 oz. Pasti sebentar lagi wassalam. Rugi. Jadi nggak harus jor-joran gitu ya. Ya, kadang Karena kalah kan- aja lah. Karena kan kalau beli 1 gratis 1 dengan item yang sama tuh kan kayaknya kayak wow luar biasa gitu kan. Kok bisa keren banget gitu. Ternyata memang harus ada strateginya. Boleh seperti itu tapi nggak boleh sering-sering ya Pak. Jujur saya belum pernah. Karena saya menjual kualitas dari dulu. Oh. Karena gini, orang Solo itu kalau tehnya enak pasti dicari. Betul. Nggak usah pusing-pusing promo-promo. Promo itu menyesatkan karena merugikan. Nah, tapi kalau promo beli 2 gratis 1 untuk awal-awal nggak masalah lah. Biar menarik, biar mereka tahu. Orang membeli teh itu kan belum tahu rasanya. Iya, Makanya iya. kita kasih promo untuk di awal sebulan, bulan pertama lah, nggak masalah. Setelah itu jangan pernah, karena tehnya apalagi kalau sudah pakai Tera Ceweng Solo, nggak usah pakai promo. Saya menyarankan ya buat teman-teman yang pakai Tera Ceweng Solo itu jangan pernah ngasih promo. Kenapa? Tehnya sudah enak. Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Kecuali kalau jualan buat senang-senang aja. Oh boleh kayak gitu untuk amal. Ya. Karena gini, mindsetnya gini Bu, ini benar. Jadi kalau teh itu di promo beli 4 gratis 1, ini teh enak apa enggak ya? Tapi kalau teh kok nggak pernah promo, Kok yang rame? ngantri banyak banget. Nah itu loh, itu betul. Kenapa? Kalau kita lihat di toko ya, ada roti beli 2 gratis 1. Itu roti apa? Yang mau Expired. jangan-jangan nanti, jangan-jangan mau expired. Kalau expired kan nggak mungkin teh. Iya, iya, Berarti iya, iya, condongnya kemana pikiran kita? Oh nggak enak Nggak ini. enak. Nah itu loh teman-teman. Jadi walaupun tehnya nggak enak, dijual mahal biar kelihatan enak. Gitu. Tapi harusnya kalau pakai es teh Wong Solo tehnya enak. insya Allah lah. Oke, Pak, terakhir nih, kalau bisnis es teh ini khususnya yang menurut Pak Nuryanto es teh Wong Solo atau ya secara global lah, bisnis es teh masih laku nggak? Karena sekarang tuh kan banyak juga yang kayak kalau dulu kita lihat di mall tuh selalu es teh tuh antri banyak banget. Di pameran-pameran juga Betul. banyak banget. Kemudian banyak orang yang di luar-luar juga sudah mulai banyak gitu. Tapi setelah sekarang ini setiap semeter pasti ada yang jualnya sama, seragam. Sudah klimaksnya belum sih ini Pak? Kalau menurut Pak Nuryanto? Enggak.
Ini klimaknya kalau teh itu sudah dilarang diminum, itu akan klimak. Atau teh itu digantikan dengan minuman yang lain. Nggak ada teh itu bisa klimak. Kenapa? Teh itu budaya, Oke. sudah menjadi budaya. Belum lagi saingannya sama wedangan juga Dulu, atau beda? dulu. Kalau zaman saya dulu 2008, saya kalah dengan wedangan. Tapi hari ini wedangan kalah dengan es teh jumbo. Oh. Dalam arti omset ya. Ya, ya. Karena gini ngeceknya gampang. Saya tanya langganan saya yang jualan es kristal. Saya sering tanya-tanya. Saya itu seneng tanya, Mbak, wedangan sana berapa? Sekarang segini Pak. Dulu Pak segini. Misalnya dulu itu 15, sekarang cuma 5. Lalu hotel saya aja sehari bisa 15. Ya kalau pas rame, kalau enggak ya 5 sampai 10 kayak gitu. Artinya apa? Pergeseran. Dulu itu jualan tahun 8. Saya tuh sehari paling 30 cup. 30, 50 kayak gitu tak Bu. Tahun segitu. Itu kalah dengan orang masih suka beli di wedangan. Tapi sekarang enggak. Ya sekarang imbang lah. Bagus semua. Karena punya ini sendiri-sendiri ya Pak ya. Ada juga orang yang suka itu tadi cara seduhnya di wedangan tuh beda. Kalau yang paham teh, belinya di wedangan Bu. Tapi sekarang kan orang tuh butuhnya es teh yang seger, yang cepet Bu. Cepet. Apalagi gitu. ya udah panas-panas, tiba-tiba kelihatan es teh begitu berembun gitu ya. Aduh, celesnya terasa sampai jauh. Perilaku. Jadi orang beli es teh itu, wah kadang itu ya gimana ya, kesopanannya agak kurang sedikit. Jadi beli itu masih di motor itu loh Bu. Oh, nggak saking turun istana, ya? Enggak. Mas, es teh. Wah, kalau di wedangan nggak bisa. Ya betul. Nggak bisa drive thru. Nggak bisa kan. Nggak bisa Nah, drive sekarang Oke. karena drive thru itulah yang merusak ini ya, apa ya? Merusak tatanan. Oke, Pak Nuryanto. Nah, ini kalau mau beli es teh Wong Solo, ini caranya gimana? Oke. Banyak ya. Kalau teman-teman pakai di marketplace, ketik es teh Wong Solo. Dimanapun, mau di merah, biru, hijau, kuning, semua ketik es teh Wong Solo. Kita sudah punya media sosialnya semua. Ada semua. Tapi khusus untuk hari ini tanggal 11 Juni. 11 Juni sampai 20 Juni kita kasih promo spesial. Kita kasih harga 18.000 kalau beli di kantor kita di Mayang, Kartasura. 18.000 dapat 160 gram Sobat Solopas. Ya. Jadi tapi terserah aja sih kalau misalkan mau dibikinnya sesendok 2 sendok juga nggak apa-apa. Ada caranya. Karena kan tadi kalau Pak Nuryanto kan menyarankan kalau yang 160 gram itu untuk orang yang jualan gitu ya. Ada caranya. Nanti ada videonya. Ini kita kasih tahu. Jadi ini diaduk-aduk dibagi 8. Bukan diambil di atasnya saja. Oke. Jadi memang harus diublek-ublek dulu. Ya, diublek-ublek sampai baru mencampur dengan sempurna, dibagi 8. Jadi satu biar bagian untuk 1 liter. Oke. Nah, gitu jadi caranya. biar merata semuanya. Karena kita pakai komposisi. Oke. Ya itu kelemahan kita untuk teh racik ini. Yes. Baiklah, jadi tidak ala-ala model WA lagi, tapi alanya marketplace Sobat Selopos, langsung ke si oren atau si item, terus cari es teh Wong Solo. Nanti keluar warnanya hijau. Jadi, ada satu Bu yang mungkin teman-teman karena di marketplace itu sekarang ada banyak pemalsuan. Jadi teh kita banyak dipalsu sekarang Bu. Di marketplace. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gampang sih, cuma tulisan gini aja sih Pak. Jadi bukan stiker gini. aja sih. Bukan, produknya enggak. Jadi yang dipalsu itu tokonya. Etalasenya. Dia duplikat toko kita, etalase kita, dibikin toko baru. Terus mereka nanti kan orang kan bingung kan, ini mana ini? Harganya lebih murah. Jadi kita kan 22.500, dia ada yang 15, ada yang 18, ada yang 20 gitu. Orang kan seneng kalau murah, dikira dapat promo, padahal itu diturunkan sama mereka biar nanti salah. Kemudian yang dikirim bukan ini Bu, nanti dikirim merek mereka sendiri. Gitu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi titiannya apa Pak yang harus diperhatiin kalau di marketplace? Harus cermat ya. Kalau di Oren itu toko kita namanya Toko Wong Solo. Nah, kalau di sana itu Toko Wong Solo. Kalau di TikTok?
Es Teh Wong Solo. Es Teh Wong biasa, Solo. kayak Jadi gitu. silakan aja kalau di TikTok Es Teh Wong Kalau Solo. di Kalau di Oren Orin itu Toko Wong Toko Solo. Wong Solo. Gitu. Oke, baik. Silakan dicari Sobat Selopos, bisa dicicipi untuk teh Es Teh Wong Solo ini produksi asli dari Mayang, Kartosuro. Kartosuro. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuryanto Oke. untuk waktunya. 1 jam nggak kerasa ngomongin soal teh. Ini teh lagi banyak banget disukain orang soalnya. Dan tentunya saya Nur Atmaja harus segera tuntas Sobat Selopos, menemani Sobat Selopos di ruang UMKM untuk edisi kali ini. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.